Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy World Environmental Day. Selamat Hari Lingkungan Hidup untuk kita semua dan juga untuk bumi kita. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, ini ada dua foto yang bagi saya sangat menarik. Saya akan bertanya ke teman-teman semuanya. Satu foto berada di TPA dan satu foto lagi di bawah laut. Pekerjaan mereka sama-sama mengambil sampah agar bisa dimanfaatkan kembali. Saya tanya ke teman-teman semuanya, bisa resen aja. Yang pertama, yang menjawab pemulung siapa? Boleh resen? Nggak ada, terima kasih. Yang kedua, yang menjawab pahlawan lingkungan. Oke, menjawab ada 1, 2, 100. Terima kasih banyak, kita tepuk tangan kepada semua bahwa memang sebenarnya tujuan mereka adalah baik. Tujuan mereka adalah menjaga lingkungan. Mungkin tampak kumuh, mungkin tampak bau, dan ini saya ambil sendiri waktu itu saya melakukan auditing di salah satu perusahaan dan saya mengunjungi semua supply chain dari plastik dan di TPA memang kita hadapi setiap harinya. Dan yang kedua, itu saya sedang menyelam, kemudian saya mengambil laut di perairan Labuan Bajo dan sangat sedih sekali, ini tidak hanya di Labuan Bajo, tapi seluruh Indonesia masalah sampah sangat luar biasa. Jadi dari TPA berakhir di lautan dan mungkin berakhir di piring kita. Karena sekarang sudah banyak mikroplastik di ikan, kemudian mungkin di aliran darah, terus saya juga mendengar ada di plasenta dan sebagainya. Jadi saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat fakta-fakta unik terkait masalah lingkungan itu sendiri. Dan di sini saya juga akan disclaimer sedikit. Jadi kita juga tahu ya bahwa 0,001% masyarakat Indonesia memang literasinya sangat sedikit. Dan di sini saya akan show beberapa jurnal agar kita tahu bahwa sudah ada eksis. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita tidak proof bahwa sebenarnya the impact of the environment, the impact of the pollution itu sangat mengerikan sekali. Dan karena kita berbicara terkait urban, apakah tempat seperti ini layak huni apa tidak? Saya tanya lagi. Yang jawab iya? Oh nggak ada ya. Yang jawab enggak? Semuanya. Saya ambil foto ini di Medan, sama waktu saya auditing sebuah supply chain plastik, dan ini ada di hilir sungai menuju ke laut. Bayangkan saja, paling dekat di Jakarta lah, di Cilincing. Ini saya jauh-jauh ke Medan, sama gitu. Kemudian ini juga Jakarta, tempat kita hidup sekarang gitu ya. Mungkin ini sebelahan lah ya, Jakarta Tangsel ya, gitu ya. Dan penduduknya 10.068 gitu ya. Dan ini masih menjadi top 1 kota paling padat di Indonesia. Dan ini saya bandingkan. Yang sebelah kanan foto di Jakarta itu saya ambil sekitar bulan April. Kemudian yang sebelah kiri foto di kota Tunis. Kebetulan saya tinggal di 2 negara, Indonesia dan Tunis. Suami saya orang Tunisia. Bisa lihat perbedaan warnanya grey and blue gitu ya. Dan penduduk mereka di sana uniknya total seluruh negara cuma 12 juta. 12 juta, terus 3 jutanya keluar gitu ya. Jadi total cuma 8 juta aja. Ya saya happy ya, saya bahagia karena saya bisa hidup dengan merdeka untuk menghirup udara. Dan ini perjalanan saya dari Jakarta to Bangkok tahun lalu, bulan September. Jika teman-teman lihat, Bapak-bapak lihat, itu ada sebuah garis. Bisa lihat ya, maskapainya, kemudian ada garis warna grey, kemudian ada putih, itu polusi. Dan sebelah sini, saya baru screenshot tadi pagi, Jakarta paling merah, ngeri banget. Sebenarnya kita is very unhealthy. Kita hidup di kawasan yang very unhealthy. Kebetulan saya tinggal di Bali, saya back and forth Jakarta Bali, karena saya mau merdeka. Saya mau menghirup udara sehat gitu. Dan bagi saya ini sangat mengerikan, teman-teman semuanya.
Dan kita kan pengennya hidup lama ya, nggak mau karena polusi udara kemudian tiba-tiba kita sakit A sampai Z gitu. Jadi kita juga harus tahu sebagai urban, kita juga harus bertanggung jawab. Kemudian kok bisa, ini ada jurnal, nanti kalau teman-teman mau saya bisa share semua jurnalnya. Jadi ini gambaran the impact of air pollution. Yang pertama adalah emisi kendaraan yang sangat luar biasa. Kemudian juga aktivitas industri yang memang ada ya di around Greater Jakarta. Kemudian juga pembakaran sampah. Dan ini nanti saya akan banyak menjelaskan kenapa pembakaran sampah itu sangat berbahaya. Kemudian juga faktor alam, beberapa minggu kemarin ada El Nina, itu juga berdampak gitu ya. Jadi complicated gitu ya, dan kita juga harus tahu, kita harus baca datanya, dan kita juga harus kritis bahwa this conditions kita tuh harus memerangi ini agar paling nggak turun dikit lah jadi warna kuning dulu gitu ya. Masa harus nunggu lebaran baru hijau gitu kan? Nggak mau ya, gitu ya. Nah, ini baru saya ambil kemarin waktu gladi resik, kemacetan perjalanan saya dari Tanah Abang ke sini. Itu jam 7 pagi. Karena saya nggak punya kendaraan dan memang saya nggak mau beli kendaraan, saya menggunakan transportasi umum. Dan di Indonesia, terutama di Jakarta, menempati kota nomor 7 termacet gitu ya. Dan itu bisa dibilang peringkat dunia. Nggak boleh bangga. Karena kalau kita bangga ya, masa tadi plastik bilang nomor 2 bangga gitu ya. Ini nomor berapa nih? Nomor 7 bangga gitu ya. Hal-hal yang buruk kita nggak boleh bangga. Hal-hal yang buruk kita harus reflection. Kenapa kok ada ini? Gitu ya. Kemudian krisis air bersih. Krisis air bersih, saya baru dapat data juga menarik. Jadi di Jakarta Barat, ini tahun lalu, pasokan PDAM atau PAM gitu ya, perusahaan daerah air minum, karena ada, kebetulan saya dulu belajar perikanan kelautan, salah satu skripsi saya terkait kualitas air. TDS atau total dissolved solid, mungkin teman-teman di science atau mungkin sosial nggak begitu paham, batas baku mutu tuh cuma 200, di sini 2000. Gimana itu? Itu 10 kali lipat gitu loh. Ya emang nggak bisa minum, sesimpel mandi atau masak pun nggak bisa, gitu ya. Dan ini sebuah tantangan bagi kita sebagai warga urban, gitu ya. Pertama tadi saya udah bilang kepadatan penduduk di Jakarta 10 juta, gitu ya. Kemudian job housing mismatch gitu ya. Kebetulan saya ngekos daerah Tamrin dan hanya 15 minute walk. Karena saya nggak mau commute, karena dulu saya kuliah di Bogor jauh banget, saya harus spend 2 sampai 3 jam untuk bisa ke Jakarta. Saya masih ingat waktu masih kuliah, saya berangkat jam 4 pagi, kemudian sholat subuh di stasiun, kemudian waktu magang kebetulan di daerah Sudirman, jam 7 nyampe, udah kucel, udah bau jalan, gitu ya. Dari situ saya nggak mau lagi tinggal di Jakarta, gitu ya. Kemudian selain itu juga ketimpangan. Mungkin the greater area daerah ya Sudirman, Tamrin, itu bagus lah ya gitu ya. Coba agak melipir ke Cilincing, kemudian juga melipir ke daerah-daerah yang lain, itu kumuh gitu ya. Belum lagi kualitas udaranya, kualitas airnya, ada E. coli-nya, ada bakterinya, itu mengerikan gitu ya. Dan ini ngomongin sampah. Jadi mungkin kalau teman nggak bisa bandingin, saya bantu bandingin. Jadi di Bantar Gebang, kan semua sampah Jakarta dibawa ke Bantar Gebang ya. Jadi 55 juta ton sampah itu semua ke sana dan setara dengan gedung 16 lantai. Ini saya minta bantuan AI. Bikinin dong gitu ya, biar teman-teman kebayang gitu loh. Dan perharinya, ini data terbaru tahun 2025 gitu ya, dari sebuah media, kurang lebih 7.900 ton per hari gitu. Jadi ngeri banget. Kalau ini ada AC-nya, kemudian ada bunga-bunganya, saya suka. Tapi kalau ini bau gitu ya, terus kemudian agak semuanya lengket, kemudian ada belatung, siapa yang mau tinggal kayak gitu? Gak mau ya? Nah, kemudian ini lagi happening nih, baru bulan Maret lalu, sebuah kementerian bilang semua kota kabupaten thermal. Dia belum lihat ini, what's happening kalau thermal. Mau cacat, mau umur semakin pendek, mau ya pokoknya nggak mau kan meninggal cepat-cepat gitu kan, gara-gara cuma bakar sampah aja. Dan this riset itu di sebuah negara, udah negara maju ya,
mereka tuh udah nolak yang namanya insenerator atau yang hal-hal yang mewah bagi kita sekarang. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya, kalau kayak gini tuh harus kritis gitu. Keren-keren, teknologinya bisa menyerap sekian ton gitu ya. Tapi kenyataannya ada efek yang buat kita dan gak hanya kita sebenarnya, buat generasi kita juga. Jadi ya tolong gitu ya, kita harus baca mana datanya. Ini banyak nih yang jualan insenerator. Oh ini cuma cuma 10 ton hangus hilang gitu ya. Ada nggak uji dioksinnya? Ada nggak uji emisi udaranya? Gitu ya. Kemudian kita sebagai orang-orang yang memang tinggal di daerah urban harus melakukan sebuah revolusi, baik mulai dari akar rumput hingga kebijakan. Nah ini beberapa contoh, jadi yang tadi saya bilang, saya memilih tinggal cuma 15 menit sampai 20 menit, dan kebetulan saya sering commute, baik itu di Bangkok atau Singapura, ya memang saya suka jalan gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini, jadi jangan karena, oh di sana murah gitu ya, terus kemudian banyak karbon yang kita lakukan gitu ya. Kemudian ini yang juga lagi viral, jadi mungkin ada beberapa timpang tindih, tapi saya ngambil ininya aja. Jadi kalau kita bandingin mobil bahan bakar fosil sama mobil listrik, dampaknya masih lebih rendah. Nah masalahnya di Indonesia kita tuh konsumtif. Oh ini satu ada brand lucu gitu, beli gitu ya. Oh ini ada brand lucu, warnanya cute gitu, beli gitu. Salahnya tuh di situ. Kalau memang punya satu ya udah gitu loh. Salahnya itu aja, makanya sampai buka lahan satu, kemudian buka lahan dua, buka pulau satu, buka pulau dua. Masalahnya tuh karena kita yang konsumtif. Jadi we should reflect gitu ya sama kita. Ngomongin jurnal silahkan baca sendiri, nanti kalau butuh link saya share semuanya gitu ya. Kemudian green architect gitu ya. Jadi ada sebuah tren saat ini, teman saya dia tinggal di sebuah flat di Jakarta. Dan saya waktu masuk ke rumahnya saya bilang, this so nice. Kayak saya agak merasakan angin-angin Bali gitu ya. Karena kebetulan rumahnya kayak gini, saya minta bantuan AI gitu ya. Kayak dia terbuka, dia banyak pohon-pohon gitu ya, yang memang bisa contribute gitu ya, untuk bisa menyerap CO2 gitu ya. Kemudian beberapa banyak inovasi, contohnya solar dan sebagainya. Dan ini gambaran terkait circular economy yang tadi juga sempat dimention gitu ya, bahwa sebenarnya di Indonesia tuh kita tuh masih ini loh, linear gitu ya. Linear tuh maksudnya kumpul angkut buang, bantar gebang gitu ya. Tapi sebenarnya saya nambahin lagi tadi, kita tuh harus circular gitu ya. Kalau bisa habis dibikin jadi sampah, jadi apa lagi? Jangan sampai dump site to landfill gitu aja. Dan kalau ngomongin smart city, ini ada beberapa contoh redesign, kemudian juga harmonize, kemudian juga less dan sebagainya. Nah ini ngomongin lebih kompleks lagi, nanti kita bisa ngobrol di belakang. Intinya adalah kalau kita ngomongin pengelolaan sampah gitu ya, milah sampah dari sumber, organik, daur ulang, residu. Terus ada bilang, Kak dicampur, ya jangan taruh di depan gitu loh. Taruh di belakang, tetap di sorting, organik jadi kompos, maggot dan sebagainya. Daur ulang taruh di rumah dulu. Kalau udah penuh kasih ke pengepul gitu. Jangan taruh depan, ke depan campur lagi. Yang taruh di depan itu cuma residu. Karena kita nggak bisa ngelola itu gitu. Kemudian udah dipilah dan sebagainya. Sayangnya level masyarakat di Indonesia baru nyampe ini. Saya punya uang kok, saya bayar. Ya saya mau diolah aja gitu. Padahal yang paling penting adalah melakukan pemilahan dari sumber. Nah, saya sebagai di sini mewakili grassroots dan juga the government, pengennya grassroots movement ini kebijakannya top down. Kita sebagai masyarakat juga tahu how to, kita sebagai government juga tahu how hear gitu ya, bagaimana mendengar, how to hear. Yang paling penting adalah sebuah aksi kolektif kita bersama dan juga pastinya strategi. Saya sedikit share ini yang saya tangani 2023, Smart City di Surabaya. Jadi ada smart government, kemudian juga ada smart branding, kemudian smart economy, smart living, smart society, environment. Jadi katanya tuh smart gitu ya. Makanya tadi saya bilang di awal disclaimer, baca gitu. Kita tuh harus cerdas gitu loh. Jangan, oh ini viral, ini di share, tapi nggak dibaca, jangan-jangan tuh cuma AI doang gitu loh. Dia kita bohongin juga. Mungkin hoax gitu loh. Nah, kemudian ini beberapa regulasi yang memang sudah existing di mereka terkait smart city dan mereka juga clustering gitu ya. Jadi aplikasi apa aja,
terus kemudian juga inisiasi apa aja dan sebagainya. Dan sebenarnya solusinya tuh sederhana, tapi butuh komitmen, itu PR-nya. Karena kalau kita ngomongin urban sustainability, saya yang udah kurang lebih 10 sampai 15 tahun, itu pun saya masih belajar sampai sekarang. Ada aja yang baru. Tadi narasumber sebelumnya cerita piramidanya kayak gini ya. Kalau saya coba balik gitu ya. Yang paling gede ya sama sebenarnya, kita tuh prevention, mikir. Kalau kayak gini dampaknya kayak gimana? Prevent gitu ya. Jadi jangan langsung lapar mata, ih lucu beli. Latah, oh kayak gini lucu gitu ya. Kemudian kalau udah mikir, prevent, kemudian juga think. Kemudian kalau memang itu jadi reduce saja, kalau nggak penting-penting banget nggak usah beli gitu ya. Kemudian juga reuse kalau nggak sengaja, udah terlanjur, digunakan lagi. Kemudian juga didaur ulang, dan ngomongin daur ulang sebenarnya agak complicated. Karena kalau ngomongin saya udah 3 tahun keliling pabrik daur ulang, mereka tuh ada pro konnya gitu loh, yang nggak dibicarakan di publik. Contohnya, kalau ngomongin plastik, nggak boleh yang ada oilnya, itu udah kita nggak nerima. Nggak boleh ada pasirnya, kita nggak terima. Ini yang nggak dikomunikasikan di masyarakat, gitu ya. Kemudian juga recovery, yang terakhir itu baru masuk landfill, gitu. Jadi prevent dulu, thinking dulu, gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah gitu lah. Kemudian yang kedua adalah, saya bilangnya enforce obesity. Karena ngomongin peraturan tuh udah banyak banget. Yang penting adalah dari peraturan itu, mana yang jalan. Kalau yang nggak jalan di out gitu ya. Kalau yang jalan di in gitu ya. Jadi ya saya bilangnya obesitas gitu ya. Kemudian dan bandingkan dengan hasil di lapangan. Karena contohnya tadi ngomongin case thermal. Bilangnya 1000 bisa panas, tapi padahal harus ada pro cons dan sebagainya gitu. Kemudian juga tadi saya bilang menghindari budaya konsumtif, terus kemudian juga pendekatan kearifan lokal. Karena kalau ngomongin localize, sebenarnya udah ada, mau beli sayur nggak harus beli di supermarket, di pasar aja udah ada segitu. Kemudian juga kolaborasi Pentahelix, kita kolaborasi sama semuanya, akademisi, kemudian institusi, kemudian perusahaan, kemudian government, media, jadi semuanya dilibatin. Dan yang terakhir ini PR buat teman-teman semuanya. Ini jadi ngomongin bacaan tuh banyak ya, tadi udah gemuk banget gitu ya, udah obesity. Jadi silahkan baca ngomongin konsep-konsep smart city di seluruh dunia. Jadi kalau misal butuh bisa DM saya gitu ya, karena saya punya aksesnya semuanya. Jadi intinya adalah kalau kita berbicara terkait perubahan, itu berawal dari mungkin habis ini percakapan ringan. Oh iya ya, saya juga ngalamin kayak gini gitu ya. Kemudian itu menjadi sebuah aksi. Dan aksi itu berawal dari keinginan kita untuk memberikan perubahan itu. Terima kasih. Thank you.